Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class. Setelah PTS kemarin, kita masuk materi baru lagi ya. Materi kali ini adalah tentang caption. Caption. Ada yang sudah tahu caption itu apa? Pasti kalau anak zaman sekarang sudah tahu atau sudah familiar dengan kata caption, ya kan? Atau Miss juga suka dengar no caption needed, tidak butuh caption, ya. Oke. Meskipun kalian sudah familiar dengan kata caption ini, tetap akan Miss bahas. Kita kupas lagi tentang caption karena memang ada materinya di kelas 12 ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, diantaranya yang pertama, what is caption? Caption itu apa sih? Kemudian yang kedua, parts of caption, bagian-bagian dari caption. Yang ketiga ada language features. Yang keempat ada kinds of caption. Yang kelima ada examples. Ya, jadi itu diantaranya beberapa poin yang akan kita bahas. Oke, langsung masuk ke yang pertama, what is caption? A caption or cut line, ya biasa juga disebut dengan cut line, is an explanation for picture or an illustration. Ya, jadi singkatnya sebetulnya caption itu adalah explanation, penjelasan dari sebuah gambar atau ilustrasi ya, especially in magazine or newspaper. Terutama di majalah, magazine itu majalah, or newspaper, koran ya. The caption complements the illustration ya. Caption ini melengkapi gambar atau sebuah gambar atau sebuah ilustrasi ya. It gives additional information on the event portrayed in the illustration ya. Jadi caption itu memberikan additional information, informasi tambahan dari event, sebuah kejadian yang tergambarkan di ilustrasi tersebut. Caption provide readers with context and the background of the events. Ya, jadi caption itu menyediakan atau memberikan pembaca isi dan background dari sebuah event, sebuah kejadian ya. Caption makes readers look back at the pictures. Jadi ketika si pembaca tuh baca caption, dia secara otomatis dia bakal melihat kembali ke picture-nya dan menyesuaikan tuh captionnya dengan gambarnya. Oh, ini ya ilustrasinya menggambarkan tentang ini ya, seperti itu. Readers reading a caption are attached by the illustration. Jadi pembaca yang membaca caption itu di attach, maksudnya terhubung ya, terhubung dengan ilustrasinya. Kemudian if the caption intrigues the readers, they will look back at the illustration to get more information on the event depicted. Therefore, caption should arouse the readers curiosity. Jadi karena gambar dengan caption itu berhubungan erat, so caption ini harus meningkatkan rasa penasaran si pembaca ya. Oke, jadi semakin bagus captionnya, si pembaca akan semakin curious, semakin penasaran ya untuk melihat gambar dan atau ilustrasi yang tersedia. Oke. Nah, itu sedikit tentang caption. Jadi dari sekian penjelasan, kalau bisa Miss ambil dari wikipedia.org, in short, singkatnya sih, a caption is the text appears below an image. Jadi singkatnya, caption itu merupakan teks yang muncul di bawah sebuah gambar. Jadi ada gambar, kemudian bawahnya penjelasannya itu adalah yang dimaksud dengan caption. Oke. Oke, tadi sudah dibahas tentang what is caption. Sekarang masuk ke the parts of caption. The parts of caption hanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lead, yang kedua description. Lead itu apa sih? Nah, di sini it is the title of the caption. Ini merupakan judul dari caption ya.
Lead itu merupakan judulnya, berarti it can be a noun, phrase, or a clause, bisa berupa frasa atau klausa benda, ya. Setelah lead ada description, ya. Jadi setelah lead ada description. Apa sih itu description di sini maksudnya? It is the body of the caption. It is the body, the body. Kalau tadi adalah the title, judul, ini the body, isinya, isi dari caption, ya. It answers what, who, where, when, and how the event in the illustrations happened. Ya, jadi ini menggambarkan apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana sebuah kejadian itu terjadi. Kejadian apa? Ya, kejadian yang ada di ilustrasi atau gambar yang tersedia di situ, ya. And give information which can be acquired by looking at the picture. Dan memberikan informasi yang mana kita diharuskan melihat ke gambar yang ada, ya. Bear in mind that the information is not a repetition of the lead. Ya, ingat bahwa informasi yang tersaji di deskripsi ini, di bagian deskripsi ini, bukan merupakan pengulangan dari judul di atas ini, ya. The information is written from specific to general information or vice versa. Jadi informasi yang ditulis di bagian deskripsi ini ditulisnya dari informasi yang spesifik ke general atau vice versa. Vice versa di sini maksudnya adalah sebaliknya, ya. Jadi informasi yang spesifik ke general atau informasi yang general ke yang spesifik. Oke. The description can be written in one or two sentences. Deskripsinya bisa ditulis dalam satu atau dua kalimat. In a picture with many people, mention only the important figures. Jadi kalau misalnya dalam gambar tersebut ada banyak orang di gambar tersebut, sebutkan hanya figur-figur yang penting, ya. Miss, apakah kalau kita mau bikin caption harus seperti ini, harus lead dan description? Secara bakunya, secara baiknya seperti ini bentuknya, tapi sekarang orang lebih bebas, ya, untuk menulis caption, depends on what they want to write, ya. Tergantung dari apa yang mau dia tulis. Jadi udah aja asal tulis caption, ya. Tapi baiknya seperti ini. Cuman ya seperti yang tadi Miss bilang, sekarang orang sudah bisa lebih mengembangkan, ya, maksudnya sudah lebih bebas untuk menulis caption. Oke. Next kita masuk ke language features, feature kebahasaannya. Seperti apa sih caption itu? Kita harus nulisnya, penggunaan bahasanya seperti apa sih? Yang pertama, begin with a prepositional phrase, infinitive phrase, participle phrase, adjective phrase, questions, exclamations, or play on words. Apa itu prepositional phrase? Apa itu infinitive phrase? Silahkan dicari sendiri. Nanti kalau misalnya kalian sudah cari, sudah coba pahami tapi belum paham, silahkan tanyakan ke Miss. Oke, Miss akan sangat senang hati untuk menjelaskan. Oke. Use the present tense to describe the action in the photo, ya. Jadi use present tense. Apakah harus selalu baku present tense? Enggak juga, ya, tapi rulesnya baiknya pakai present tense. Kemudian never start the description with names. Jangan mulai deskripsi dengan nama, ya. Kemudian the words above and picture here are unnecessary. Jadi kalimat-kalimat, kata-kata di atas atau misalnya kalian gunakan gambar di sini itu nggak perlu, karena yang namanya caption itu pasti sudah ada di bawahnya gambar, ya. Apakah baku seperti ini, Miss? Baiknya seperti ini, tapi kalian bisa lebih mengembangkannya lagi, ya. Oke, masuk ke kinds of caption, jenis-jenis caption. Nah, di bagian ini Miss akan sajikan langsung dengan contohnya, ya, jadi tidak terpisah. Ada beberapa jenis caption, diantaranya di sini yang pertama kita lihat ada identification, namanya identification, jenis captionnya, ya. Caption teks jenis ini biasanya digunakan untuk menjelaskan atau mengidentifikasikan setiap orang yang berada di dalam foto.
setiap orang yang berada di dalam foto, namun tidak menjelaskan sebuah cerita. Ya, jadi tidak menjelaskan cerita, tapi menjelaskan mengidentifikasi orang yang ada di dalam foto tersebut. Ya, example contohnya, Indonesian badminton player wins gold medal in 2021 Olympics. Ya, jadi pemain bulu tangkis Indonesia memenangkan medali emas di Olimpik 2021. Ya, jadi ini menjelaskan orang yang ada di dalam foto. Berarti kita sudah bisa tebak gambarnya atau fotonya ini adalah pemain badminton yang menang medali emas, ya, karena di sini sudah dijelaskan mengidentifikasi setiap orang yang ada di dalam foto tersebut. Oke, next, group caption. Group caption biasanya digunakan untuk menjelaskan banyak gambar. Keterangan ini harus memiliki setidaknya 2 kalimat per gambar dan menyertakan kutipan bila memungkinkan, ya. Jadi group caption ini biasanya gambarnya banyak nih, ya. Kita lihat contohnya, after visiting the iconic Taj Mahal and the famous Sabarmati Ashram in Ahmedabad, the Obama family met the representative of Bollywood, Shah Rukh Khan, on January 20th in Mumbai. Ya, jadi setelah mengunjungi Taj Mahal dan Sabarmati Ashram, keluarga Obama bertemu dengan perwakilan Bollywood Shah Rukh Khan, ya, pada 20 Januari di Mumbai, ya. Jadi kemungkinan fotonya bisa lebih dari satu, karena di sini ada yang mengunjungi Taj Mahal, kemudian ke Sabarmati Ashram, kemudian ketemu dengan Shah Rukh Khan, ya. Oke, next, jenis caption yang ketiga ada summary. Untuk jenis caption summary biasanya berisi penjelasan subjek yang ada di gambar, ya, kegiatan yang dilakukan di dalam gambar tersebut, waktu kejadiannya, lokasi kejadian, dan alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, ya. Contoh, this aerial picture shows the graves of victim of the COVID-19 coronavirus at the Okunoin Cemetery in Japan on August 7, 2021. Jadi gambar udara ini menunjukkan pemakaman korban COVID di pemakaman Okunoin, Jepang pada Agustus 2021. Oke. Next, yang keempat adalah quote. Kalian pasti sudah familiar banget dengan quote. Kalian juga, quote ini kata-kata bijak, ya, yang dikutipan, ya, kutipan. Quote caption berarti berisi kutipan kalimat dari seseorang yang ada di dalam gambar. Misalnya ada gambar Thomas Edison. Terus kamu buat captionnya adalah kutipan yang kamu kutip dari Thomas Edison tersebut. Contohnya di sini, genius is 1% inspiration and 99% perspiration, kata si Thomas Edison, ya. Oke, next, jenis caption yang kelima, cutline. Caption jenis cutline adalah yang paling sering ditemukan dalam gambar dan tulisan yang tertera pada koran dan media, baik media offline atau media online. Caption cutline menjelaskan subjek yang ada di gambar dan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Rahmawati Soekarno Putri, the second daughter of Soekarno, visits residence of the Luar Batang area of North Jakarta on May 26, 2015. Ya, dijelaskan di sini. Oke, next, lanjut ke yang nomor 6. Expanded, jenis caption. Expanded adalah jenis caption yang paling lengkap informasinya sesuai dengan nama jenisnya, dan caption teks yang diperluas ini adalah pengembangan dari teks sebelumnya, terutama dari caption summary, ya. Jadi ini pengembangan, ya, lebih detail informasinya, lebih lengkap informasinya. Jadi pengembangan dari caption summary. Oke, di sini bisa kalian baca sendiri, ya. Oke, tadi sudah dibahas tentang kinds of caption dan contohnya, ya. Sekarang Miss mau review lagi dari awal. Yang pertama, what is caption? Singkatnya, caption is the explanation of a picture or illustration. Jadi caption merupakan penjelasan dari sebuah gambar atau ilustrasi. Kemudian yang kedua, parts of caption, bagian-bagian dari caption terdiri dari dua. Yang pertama ada lead dan description. Lead ini merupakan the title of the caption atau judul caption, sedangkan description merupakan the body of the
caption, isi dari caption ya. Jadi terdiri dari dua. Kemudian kinds of caption, jenis-jenis caption tadi ada 6. Yang pertama ada identification, kemudian ada group caption, summary, quote, cutline, dan expanded. Nah, sekarang Miss mau tunjukkan caption yang Miss ambil dari Instagram dan online newspaper. Yang pertama tadi kan parts of caption ada dua ya, lead dengan description. Nah, inilah leadnya. The prince is born, pangeran telah lahir, dan ini adalah descriptionnya ya. Duchess of Cambridge give birth to 8 pounds 6 ounces boy after trouble-free labor. Jadi Duchess of Cambridge ini kalau kalian kenal Kate Middleton, telah melahirkan bayi dengan berat 8 pound 6 ounce. Bayinya laki-laki setelah mengalami trouble ya. Ini adalah caption yang ada di newspaper. Kemudian, nah kalau sekarang kalian pasti sudah familiar untuk membuat caption di Instagram. Miss ambil dari Instagramnya Maudy Ayunda. Ini second graduation ceremony, the time clad in blue. Kemudian ada lagi penjelasannya dia di sini ya. Ini bebas, kalau sekarang kita buat caption di Instagram bebas mau tulisannya seperti apa ya, dengan tetap memperhatikan kata-kata yang kita gunakan ya. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kasar, jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung sara. Itu yang perlu diperhatikan ya. Miss rasa cukup untuk penjelasan tentang caption. Jadi kalian punya pandangan caption itu yang baiknya seperti ini, tapi sekarang orang lebih bebas menulis caption ya. Itu saja. Miss akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.